Tapi kalau kayak gitu perusahaannya bilang, nanti aja deh, toh belum ada juga yang kena tegur, nanti aja deh, belum ada yang kena blok, nanti aja belum ada yang kena denda, ya selesai, Iya, iya, industrinya tidak ada rasa takutnya. iya. Jadi mereka maju ngegas terus, sementara compliances ditabrak aja, karena dengan asumsi tadi belum ada yang dihukum sama sekali. Nah, mau nggak jadi pertama? Itu aja sih. Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu topik yang mungkin lagi booming sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, yaitu tentang data breach. Nah, data breach ini kejadian di salah satu perusahaan pemerintah yang konon kabarnya dikabarkan kehilangan sekitar 270 juta data user. Tapi malam ini kita nggak akan bahas tentang perusahaannya siapa, dan kemudian kita nggak akan nyari-nyari kesalahan perusahaan tersebut, tapi yang ingin gue bahas adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang user bisa membantu, bisa tahu tentang apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal seperti ini kejadian. Atau kira-kira kita sebagai user bisa nggak sih kita meminta pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut kalau terjadi kejadian data breach. Jadi malam ini gue udah kedatangan salah satu tamu spesial, namanya adalah Mas Tintin, bukan nama sebenarnya. Jadi beliau adalah Technical IT Security Advisor dan investigator dari salah satu perusahaan IT. Jadi ya udah langsung aja kita perkenalkan beliau. Halo Mas Tintin, apa kabar? Halo Imre, baik-baik. Makasih banget udah mau diajakin. Kemarin tuh sebenarnya episode ini dadakan banget karena tiba-tiba kemarin gue ngejapri Mas Tintin, Mas mau dong ngobrol soal data breach. Nah, jadi emang mendadak, serba mendadak. Dan terima kasih Mas udah mau diajak ngobrol malam ini. Ya, begitulah. Nah, sebelum kita ngobrol tentang data breach, kita bisa apa kalau ada kejadian hal kayak gini? Kalau boleh, perkenalkan diri sedikit dong, Mas. Oke, thank you. Nama gue panggilannya Tintin, ya di komunitas biasanya dipanggil Tintin. Gue berapa tahun ya? Sekitar lebih dari 18 tahun di dunia IT, dan 10 tahun terakhir ini berkecimpung di security, khususnya di digital forensik. Oke. Jadi sebelumnya memang sebagai Java programmer 12 tahun lebih lah, overlap antara pengalaman programmer dan digital forensik. Oke. Sekilas itu aja dulu. Berarti lo, gue boleh bilang bahwa lo adalah orang yang tepat untuk membahas topik kayak gini. Mungkin ya, harusnya sih begitu ya. Amin, Teman nggak tahu amin. deh. Oke. Kita juga, lihat juga deh. Gue langsung aja Mas. Jadi gue penasaran nih, ketika ada kejadian data breach, kan data breach ini di Indo lah kita ngomong. Udah beberapa kali kan kejadian. Ada beberapa e-commerce juga sebelumnya dengan jumlah data yang dikabarkan bocor itu ada 13 juta, 90 juta. Dan sekarang nih paling baru tuh 270 juta, kemungkinan seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, pertanyaannya gue penasaran, sebenarnya dari perspektif user, apa sih Mas yang harus kita lakukan ketika kejadian data breach ini? Gue pengen mulai dari sana kali ya. Oke, berarti kasusnya kayak kita nih, kayak Mas Imre sama gue terdaftar di salah satu layanan yang diwajibkan. Jadi kalau yang kita bahas di kasus yang baru-baru ini, itu sebenarnya kan kita mau tidak mau ya harus mau, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Oke. Jadi undang-undang itulah yang memaksa kita untuk memberikan data kita secara benar. Kalau undang-undangnya bilang bahwa kalau tidak ada data yang mungkin datanya tidak diberikan secara benar, maka kita melanggar undang-undang dan itu ada pidananya. Nah, jadi like it or not, kita terpaksa menjadi user di sistem tersebut. Beda halnya dengan kasus yang sebelumnya yang 90 juta dan 13 juta data itu kan, saya di sistem tersebut saya menggunakan nama seadanya. Nomor telepon burn phone. Alamat saya bisa menggunakan alamat manapun, mau PO Box, mau segala macam, yang penting barangnya nyampe. Itu kan artinya tidak ada keabsahan atau datanya boleh mau bocor juga silahkan, paling banter juga nomor telepon dan email. Email kita bisa punya email yang aneh-aneh tanpa mengacu kepada satu, dan itu pun bisa diganti. Nah, kalau misalnya saya sebagai user dan terpaksa punya data saya dan kemudian
submit atau di-upload ke sistem tersebut, bukan karena saya juga, tapi karena saya diwajibkan oleh perusahaan diwajibkan oleh undang-undang tersebut untuk mendaftarkan saya. Nah, saya juga harus mikir ini apakah nanti akan ada penyalahgunaan di dalam data yang disubmit tadi. Saya juga misalnya kalau saya nggak mau terus kenapa? Oh nggak boleh mas, harus ngasih data yang benar nih. Namanya nggak boleh disingkat jadi nama Tintin, nama aslinya siapa? Nah yang kayak gini-gini kan kita dipaksa untuk itu. Nah sekarang pertanyaan dibalik, kalau saya dipaksa, bisa nggak saya memaksa sistem tersebut untuk aman, untuk menjamin bahwa data yang saya berikan ini tidak bisa dibocorkan atau tidak disalahgunakan? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, berangkat dari situ mungkin kita baru bisa mikir panjang lebar lagi gitu, Mas. Oh, I see. Tapi kan kalau kita pakai kasus yang paling dekat lah, yang mungkin 270 juta data ini. Itu kan tadi kayak lo bilang kita terpaksa, suka nggak suka kita harus ngasih data. Tapi kan selama ini yang kejadian kita nggak tahu kan sebenarnya data kita itu diapain. Itu satu, kalau menurut gue nggak pernah tahu nih data gue diapain, data gue ada apa aja, apa rekam medis gue juga diapain, gue juga nggak tahu. Kemudian ketika kejadian kayak gini, apakah gue juga seharusnya buta juga, atau sebenarnya ada nggak sih mas yang bisa gue lakukan? Apakah gue bisa bertanya, ada tempat bertanya, atau gue bisa nggak tahu? Menurut lo gimana? Secara praktisnya kayak gimana sih kalau hal-hal kayak gini kejadian? Nah, ini yang jadi blind spotnya kita. Saya misalnya gitu, saya selalu kalau misalnya diminta KTP, fotokopi, saya akan membuat watermark. Misalnya untuk perpanjang BPKB atau STNK atau keperluan lain. Saya buat watermark seblur mungkin, tapi bisa kelihatan kalau ini ke copy, maka ini pasti dari sistem itu, dari yang saya submit. Nah, itu kan sebenarnya cara saya untuk mencegah biar jangan sampai nanti KTP saya atau identitas saya itu bisa disalahgunakan. Karena pernah kejadian, saya jual beli mobil saya jual, dia minta, Pak KTP-nya mana Pak? Karena mau diurus gitu. Mau diurus ternyata dia sudah 7 tahun menggunakan KTP saya di mobil yang saya jual sudah lama itu. Nah, ini kan artinya karena saya tidak punya watermark di situ. Kemudian saya nggak bisa tahu nih. Yang saya bisa tahu adalah kasusnya ketika saya mau membeli mobil kedua, karena kan kebetulan lagi nggak di Indonesia. Jadi pas pulang ke Indonesia, loh kok saya dianggap punya 2 mobil. Nanya sama sistem yang sama. Iya, nanya sama sistem yang sama. Pak, kenapa saya dianggap sebagai 2 mobil? Loh Bapak, mobil pertamanya yang ini masih punya Bapak kan? Oh enggak, sudah saya cabut. Nah, artinya kan dari situ kita berkaca, tidak ada tempat untuk bertanya yang secara centralized, data tersebut itu sudah masih sudah disalahgunakan atau sudah diganti dengan pemilik yang asli. Itu baru kasus mobil. Bagaimana dengan kasus dengan kebocoran data tadi? Saya juga nyari-nyari. Saya bahkan hunting. Ada nggak sih layanan yang bisa nyari tahu dari 279 juta data itu katanya itu yang terdaftar, kemudian nama saya ada apa enggak dan siapa aja terdaftar. Karena kan bukan saya aja yang terdaftar di sistem yang itu. Bisa jadi saya, istri, anak, kemudian mungkin saya daftarin siapapun. Nah, nggak ada yang bisa saya temukan caranya gimana saya tahu bahwa itu data tersebut sudah disalahgunakan atau dibocorkan pihak lain, kecuali dari hearsay. Jadi kan susah nih validitasnya. Katanya sih data kamu bocor, Tin. Gimana cara tahunya? Nah, itu yang sampai sekarang di Indonesia nggak ada data itu. Ada pun layanan-layanan kayak misalnya periksa data, kemudian have I been found, itu kan hasil dari agregasi data-data yang tadi misalnya free 1 juta itu dikumpulkan, dicek, oh ini ada. Tapi kan itu baru 1 juta, 278 jutanya itu nggak ditaruh di situ karena dia tulis di bawahnya ini berdasarkan 1 juta data tadi. Jadi terus terang nggak tahu ada sistem apa enggak yang bisa ngasih tahu bahwa ini bocor apa enggak. Jadi kalau saya sebagai pemilik sistem, saya akan bilang gimana caranya membungkam semua orang-orang yang banyak omong ini nih, biar orang lain nggak tahu bahwa sistem saya udah jebol terus segala macam. Jadi
memang misteri sih memang sekarang data kita bocor apa enggak itu. Dan mungkin di luar negeri juga nggak tahu ya, ada apa enggak ya, bahwa dia bisa ketahuan datanya disalahgunakan. Toh juga pasti akan ada semacam cyber threat intelligence yang ngasih tahu, saudara Tintin, emailmu ini diketahui bocor, saya akan ganti. Cuma itu aja. Tapi tidak Oh, ngasih tahu bocor dari mana. Dia cuma bilang kami dapat feed dari CTI, Cyber Threat Intelligence, bahwa dari sebuah sistem mengatakan bahwa alamat email Anda ini bocor. Tapi kan itu email, iya, bukan kayak kalau kita waktu di US itu ada SSN, iya. SSN-nya bocor, ini gimana? Kalau misalnya nomor apa sih namanya itu? Ya, SSN itu bocor, itu juga nunggu berita baru blow up baru ketahuan juga sih Mas, gitu Mas. Tapi berarti kita sekarang sebagai user ya udah pasrah aja gitu kalau seandainya nanti tiba-tiba KTP gue dipakai jadi buat ngelamar pinjol, berarti ya udah gitu gitu Mas. Nah, itu yang saya bilang tadi kayak sitting duck gitu sudah. Jadi kayak bahkan saya juga cukup surprise dengan beberapa teman bilang, "Tin, mau ini nggak blanko kosong nggak?" "Ah, buat apa?" Ya siapa tahu butuh. Mikir-mikir, buat apa blanko kosong ya? Jadi kan kalau pinjol-pinjol yang ilegal itu kan nggak begitu ketat Iya, posisi KYC-nya. iya, Jadi selama kita muka ada, liveliness ada, senyum suruh senyum, nyengir suruh nyengir, ngeblink suruh ngeblink, KTP kan dipegang gini. iya, Lah, KTP itu kan asli atau enggaknya kan kalau kita tap dengan readernya, datanya kebaca. Lah kalau blanko kosong PVC gitu, saya cetak di apa namanya, kayak percetakan-percetakan sablon-sablon gitu kan, nggak ada yang tahu itu apaan. iya, 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 Jadi iya. benar kita juga jadi sitting duck, atau kayak kemarin teman-teman bilang, coba cek jangan-jangan nanti apa namanya, layanan di e-money yang butuh KYC itu e-money premium, itu pas didaftarin nanti ada tulisan Anda sudah KTP terdaftar. Anda sudah terdaftar. Nah kan berarti cara ngeceknya aneh kan, Iya, iya, harus iya, iya. daftarin dulu semua. Apa jaminannya ketika kita daftar Iya, bukan kita jadi korban nanti? iya, iya. Yang kayak gini nih yang sebenarnya masih bumerang di saya itu. Iya, iya, berarti gimana ya? Kita kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh kita sebagai rakyat Indonesia diajarkan untuk ya udahlah lu pasrah aja lah kayak gitu. Itu sebabnya dari dulu waktu 3 tahun yang lalu sudah ikutan berbagai macam diskusi tentang perlindungan data pribadi segala macam. Semakin lama ditunda, semakin banyak kebocoran. Nah, sekarang ini yang ultimate leak-nya nih, 279 juta, meskipun ada yang deny, enggak mungkin, orang sistemnya aja cuma punya 220 juta, di mana sisanya? Ya Iya, mungkin orang yang udah meninggal segala macam kan kita nggak tahu. Orang kalau programmer kan, Imre programmer kan, nggak mungkin kita ngapus iya, database kan? Kita iya, buat flag aja, flagnya jadi nonaktif. Lah iya, kalau ditotalin, recordnya tetap sama 279 juta juga. iya, Yang iya. kayak gitu-gitu sebenarnya yang kita bingungkan di sini nih Indonesia mau gimanain. Kesedih banget gue. Eh, ngomong-ngomong Mas, kalau seandainya ini kejadian, apakah sebenarnya dari perusahaan yang datanya dicuri itu, apakah mereka punya kewajiban untuk ngasih tahu usernya? Kan kalau sekarang kan ya, kita lihat berita yang terjadi adalah Menkominfo memblokir website tersebut, kemudian memblokir akun hackernya dan segala macam. Tapi kan sebenarnya ya udah datanya udah dijual dan kemudian udah diblokir pun orang tetap bisa akses VPN. Jadi sebenarnya tanggung jawab yang perusahaan ini nih, yang megang data kita tuh gimana sih harusnya pertanggungjawaban mereka? Atau nggak ada? Nah, sebenarnya ada PP itu ya kalau nggak salah tentang PSE, penyelenggara sistem elektronik, Iya. seingat saya. Jadi ini agak-agak aneh nih. Jadi kalau PSE-nya tidak terdaftar, otomatis tidak diatur oleh PP tersebut. Oh, Misalnya oke. nih, saya punya sistem katakanlah namanya tokotintin.com, nggak Mhm. pakai .id ya, tokotintin.com. Lokasinya saya buat kantornya di Cayman Island lah. Jadi bukan Indonesia, Iya. tidak terkena peraturan segala macam badan usaha di Indonesia. Mhm. Semua saya bilang saya broadcast servicesnya di Indonesia, dimanapun, termasuk di Indonesia. Contohnya kayak PayPal gitu kan di sistemnya di luar negeri semua. Iya. Kemudian orang bilang saya terima donasi lewat PayPal. PayPal kemudian mau diatur oleh BI misalnya katakanlah atau diatur oleh regulator lain. Terus PayPal bilang, loh saya kan tidak menargetkan Indonesia. Kenapa saya harus mempunyai kantor di Indonesia? Iya. Artinya kan kalau ada punya kantor Indonesia, badan hukum Indonesia. Badan hukum Oh, Indonesia oke. harus patuh dengan peraturan Indonesia. Iya, iya, Nah, iya. kalau dia nggak mau, nggak bisa diatur dong PP tersebut. Padahal di PP itu ada bilang bahwa jika terdapat, saya lupa bahasa tepatnya gimana,
bilang bahwa peraturan pemerintah itu kalau ada kejadian maka harus dilaporkan pada kesempatan pertama. Lapornya kepada aparat penegak hukum (APH) atau pada IPPS-nya, dulu istilahnya masih IPPS, Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor. Katakanlah kalau layanan tadi namanya toko Tintin. Artinya kan itu kalau dia ngakunya sebagai toko maka memperindak, katakanlah jual-jualan atau ini layanan punya e-money katakanlah situ. Maka regulator IPPS-nya adalah Bank Indonesia atau OJK. Nah, harus lapor ke salah satu itu. Tapi balik lagi tadi, kalau misalnya dia tidak wajib, dia tidak terdaftar, berarti tidak wajib. Berarti nggak bisa diatur. Nah, baik lagi kasusnya, kalau dia wajib, katakanlah dia mempunyai domain, katakanlah kayak tadi tuh, saya ganti jadiin tokotintin.co.id. Karena domainnya domain ID, kemudian PT Indonesia, maka saya wajib. Nah, barulah PP tadi bilang bahwa pada kesempatan pertama, pertanyaannya, loh saya nggak tahu kalau saya kena hack, terus saya mau lapornya gimana? Oh iya Pak, menurut info hacker yang di forum sana, website Bapak kena. Ntar dulu ya, saya cek dulu nih, apakah saya kena hack apa enggak. Artinya kan saya sebagai yang punya sistem, yang punya katakanlah perusahaan tadi, akan bilang, ntar dulu. Saya nggak punya detection nih. Katakanlah gini, saya langganan di AWS. AWS itu kan kalau by default ngidupin EC2 server nggak ngidupin juga lognya kan. Kenapa? Karena lognya pun dihitung dolarnya per jamnya berapa, per gigabyte-nya berapa. Saya bilang, nggak punya duit nih, belum punya investor. Ya udahlah, hidupin EC2 server aja, lognya nggak hidupin. Artinya pas saya by default cuma ngeliatin log yang ada di EC2 servernya atau di instance-nya doang, saya nggak punya log untuk di traffic-nya. VPC-nya nggak saya log. Kemudian yang koneksi ke situ, yang ke drop ke situ, yang kan katakanlah saya punya default firewall. Saya nggak tahu siapa yang sudah ke drop oleh default firewall tadi, kemudian yang di-allowed siapa. Artinya saya blind, visibility saya rendah. Nah, kalau perusahaan yang nggak bertanggung jawab, itu balik lagi ke risk appetite di perusahaannya. Kayak saya nih misalnya, kalau saya dibilang toko Tintin tadi itu katakanlah, omset saya cuma 2 juta sebulan deh, kecil memang. Kemudian saya dipaksa jadi PSE karena saya memenuhi ketentuan bahwa portalnya di Indonesia, ada transaksi di sana, PT di sana, artinya wajib nih. Kemudian, okelah saya mau meningkatkan visibility saya. Oke, apa yang harus saya lakukan nih? Pertama, Anda harus ngidupin lognya. Ntar, ini log per menit, per gigabyte berapa ya? Nambah berapa dolar. Kemudian, saya harus langganan, katakanlah, kalau ada layanan semacam Cloudflare gitu, proteksi WAF-nya di depan, hidupin lagi. Total, saya harus butuh orang yang bisa ngerti cara setting, ngerti monitoring, ngerti config yang benar, kemudian saya total. Ntar dulu, omset saya 2 juta. Per bulan saya harus memelihara semua ini, total 7 juta. Ya rugi dong. Ntar dulu Pak, ini nggak masuk di akal dengan saya. Saya bilang, ya udahlah saya nggak bisa. Tapi, like it or not, data saya, karena saya butuh koneksi ke katakanlah ke sistem yang lain dan harus diverifikasi karena mungkin peraturan dari regulator seperti Bank Indonesia katakanlah harus ada menerapkan prinsip KYC, kemudian yang lain-lain. Akhirnya saya harus meningkatkan nih. Saya sih harusnya nggak bisa cuman sekedar omset 2 juta. Ini harus omset yang 2 miliar. Karena 2 miliar omsetnya masih nutup untuk operasi memelihara programmer yang canggih, kemudian network sistem administrator yang canggih, kemudian memelihara infrastruktur dari depan ke belakang. Nah, yang ini kan artinya masih belum masuk risk appetite-nya para pemilik perusahaan. Jadi, kalau kita bicara ngomong lagi risiko nih, sama kayak misal gini, saya dibilangin sama istri saya kalau ke kondangan kawinan, ingat umur, kalau ada stand kambing guling, nanti kolesterol. Saya udah diingetin nih. Jadi posisinya nih udah diingetin nih. Tapi kan saya bilang, santai, kantor ada asuransi, mengcover segala penyakit. Artinya kan saya accept semua risk kan? Iya. Jadi dengan behavior atau mental thinking yang sama, kita juga bilang, santai,
ada kasus berapa sih yang bocor tapi sudah diproses Iya. sampai ke segala hukum? Nggak ada kan? Heeh. Nah, artinya lebih baik apa? Kalau saya sebuah perusahaan, saya mungkin nggak membeli berbagai macam perangkat tadi yang ngabisin omset saya, ketimbang saya membuat press release. Saya bilang saya Oh. hire good PR deh, katakanlah bukan bukan mendiskreditkan orang ya. Iya, Saya iya, mungkin iya. les aja deh les atau misalnya ikut bimbingan jadi public speaker deh. Iya, 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 iya. Kemudian kita Oh susun gitu. kata-katanya gini-gini. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bla 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 dan kami mendeteksi bla bla bla. Kami akan melakukan pemeriksaan pertama. Udah, press release-nya kayak gitu aja. Hah. Nah, kalau misalnya dibilangin nggak ada hukuman yang setimpal, katakanlah karena saya tadi omsetnya 2 juta, kemudian saya harus memelihara infrastruktur katakanlah 7 juta sebulan minus 5 juta. Tapi kalau saya tidak memelihara itu, maka saya didenda 5 miliar. Pilihan saya ada dua, stay in the business, tapi dengan memelihara 7 juta tadi, Kerugiannya. dan meningkatkan omset, jadi biar nutup. Atau ya sudah, saya keluar dari bisnis aja lah, saya gabung dengan orang lain. Nah, di Indonesia belum ada hukuman yang berat. Iya. Kalau kita lihat di GDPR yang di Europe itu, kalau misalnya ada perusahaan di Europe, kemudian dia punya cabang di katakanlah US, kemudian di Asia juga, kemudian dia menyimpan data citizen di Europe, di EU, dan bocor, dendanya itu adalah 4% dari global revenue atau 20 juta euro. Yang mana yang lebih tinggi? Oh, oke. Artinya kalau misalnya global revenue dia sekitar 100 juta euro katakanlah, denda 4% kan 4 juta tuh Iya. masih. Tapi masih lebih rendah dibanding 20 juta, maka ini 20 juta euro. Kalau segitu kan artinya perusahaan baru mikir dong, ah gila daripada gua denda 20 juta euro, Iya. mending gua cari CISO yang gajinya sebulan, kemarin lihat berapa? 350 ribu USD. Iya. Kemudian kita nyari security engineer 200.000, kita nyari ini, nyari itu, kemudian total masih sekitar 600-700.000 nih, masih di bawah 20 juta. Itu dianggap premium. Baik lagi ke kasus tadi. Misalnya saya dibilangin oleh istri saya, jangan makan sembarangan. Oh santai, asuransi tadi premiumnya itu preminya cuma 700.000, mengcover semuanya. Jadi lebih berani kan saya kan? Iya, iya, betul. Nah, jadi konsep yang kita pakai untuk melihat ini sebagai perusahaan itu memang butuh mindset dari CEO-nya. Kadang-kadang malah CEO-nya suka nantangin. Misalnya katakanlah gini, kan biasanya ada posisi GRC itu, compliance risk, risk dan governance risk and compliance gitu kan. Tata kelolanya, Pak, kalau mau buat tata kelola seperti ini, maka kita harus mempunyai proses harus begini ini. Langsung baru di G-nya aja, di governance aja bilang, ntar dulu, effort yang kayak gini, lu pakai ngabisin resource programmer gue berapa persen nih. Mereka harus bisa coding dan deliver 2 minggu nih, karena sprint kita per 2 minggu. Ya Pak, mungkin akan membutuhkan effort programmernya sekitar 30%. Oh gila lu, effort programmer gue jadi berkurang gara-gara itu. Nggak usah. Dari G-nya aja sudah nggak mau. Kita tunjukin risikonya, Pak, kalau nggak gini risikonya nanti kita nggak hitung. Biarin nanti aja. Oke. Masuk ke T nih, compliances nih. Pak, berdasarkan PP yang tadi, kalau kita melanggar ini, maka kita dihukum. Risikonya apa sih dihukum? Kalau seingat saya tuh yang di PP yang itu domainnya diblok. Kan dulu kan inget tuh, Telegram pernah diblokir domainnya kan. Nah, yang seperti itu risikonya diblokir. Terus si bosnya malah nanya, emang sudah ada belum yang kena blokir begitu? Ada sih Pak. Gue pengen bilang apa nih sama si bosnya, Bapak mau jadi pertama nggak? Gila, gue yang dipecat kan? Iya. Artinya itu masih harusnya dari top down, nggak bisa bottom up, nggak bisa mindsetnya itu adalah perusahaan yang mau datanya aman, mulai dari tim GRC-nya. Lah kalau tim GRC nabrak dengan keinginan atasannya, ntar lu deh, gue lagi ngejar produk rilis gue ABCD banyak banget nih, sprint gue ada 20 nih, lu halangin gue jadi rilis 2 tahun lagi gue. Iya. Ya kayak gitu-gitu kan ada trade off.
Jadi nggak bisa kita salahkan demikian Perusahaannya. programmernya itu sih nggak aman sih. Jadi memang benar harus dari top down dulu. Si CEO-nya akan bilang mindset, oke, gua nggak pengen produk gua rilis kalau nggak aman. Iya, iya. Satu-satunya meeting dengan berbagai macam stakeholder di posisi paling atas yang berani bilang itu baru sebuah perusahaan payment di Singapura. Oh, Saya nanya, eh, antara innovations versus security, yang mana duluan? Dia bilang, kalau lu berinovasi tapi lu nggak aman, itu bukan inovasi namanya, dan gue keluarkan produk itu dari rilis gue. oke. Oh, jadi R&D lo percuma dong? Ya, berarti kurang R&D-nya, karena dia harus masukin aspek security di situ. Nah, yang kayak gini, kalau semua perusahaan yang ada di Indonesia aja misalnya, mindset udah kayak gitu, ya mungkin akan beda ceritanya dengan yang sekarang ini. Kejadian. Jadi iya, kejadian kalau misalnya gini, dibilang ditanya, Pak, apakah Bapak datanya sudah aman? Oh iya, kita sudah certified A, certified B, certified C. Ntar dulu, itu kan baru masuk ke G-nya ya, di tata kelolanya ya. Belum masuk Hmm, ke bagian beneran risk and risk compliance. analysis, kemudian masuk ke dalam risk assessment-nya. Baru masuk di tata kelolanya aja. Harusnya tata kelola itu mengikuti, biar kita ini, risiko ini, maka kita lakukan A, B, C, D. Kenapa? Biar rapi aja. Bukan biar karena mengurangi risiko tadi, turun dari risiko. Tapi kalau kayak gitu, perusahaannya bilang, nanti aja deh, toh belum ada juga yang kena tegur, nanti aja deh, belum ada yang kena blok, nanti aja belum ada yang kena denda, ya selesai, Iya, iya, iya. industrinya tidak ada rasa takutnya. Iya. Jadi mereka maju ngegas terus, sementara compliance ditabrak aja, karena dengan asumsi tadi belum ada yang dihukum sama sekali. Nah, mau nggak jadi pertama? Itu aja sih. Tapi apa ya, gue kalau mikir-mikir kayak bahkan gue pun sebagai developer, mindset yang udah ada di developer itu pun security itu always come last gitu loh. Nggak tahu sih, iya nggak Yes. sih? Kayak mau gimana nanti security-nya, ya udah nanti aja lah pikirin, yang penting fiturnya jadi dulu. Kayaknya itu dari Nah, iya. dulu sampai sekarang gue merasa emang gitu sih. Dan nggak heran juga kali, apalagi mungkin kalau kita ngomongin pemerintahan atau organisasi yang sifatnya tradisional gitu, itu pasti mereka bahkan nggak peduli dengan apakah kita udah compliance dengan segala macam. Jadi menarik sih, gue dapat perspektif baru kalau sebenarnya perusahaan atau siapapun penyelenggara jasa elektronik atau siapapun itu tuh emang harusnya udah mikirin security from the day one gitu ya nggak sih mas? Iya, gue bisa mengatasnamakan sebagai developer nih, Ya. karena kan gue dari tahun 99, gue tua banget ya. Gue dari tadi gak nyebut-nyebut tahun loh. Gue 99 coding, tahun 2000-an temen gue itu ngisengin aplikasi gue, langsung bilang, kok bisa gitu tuh? Ya itu namanya SQL injection, Tin. Tahun Oh, 99 tuh SQL injection sudah ada. So iya. baru tahu, oh gila. Artinya nggak bisa gini dong, nggak bisa, harus gini. Nah, yang namanya orang lupa mensanitasi input itu selalu ada Iya. di tahun, misalnya anak baru lulus nanti, ya karena mungkin pas dia belajar pun Nggak nggak ada ditekankan. mindset. Iya, pokoknya kalau lo mau buat katakanlah MVC nih, nggak tahu masih musim nggak MVC sih, zaman dulu Ah, gue masih MVC. iya. Di MVC lu ngelihat modelnya itu jangan langsung lu ambil ke database, langsung lu lempar ke view, tapi di controllernya itu ada sanitasi dulu, minta segala macem, di segala macem itu baru lu filter, baru lu tampilin. Nah, Iya. kalau misalnya dikejar-kejar dengan deadline, gue sebagai developer yang single, gue akan bilang mindset gue ke sana. Makanya dibutuhkan ada tandemnya. Jadi kadang-kadang security itu kan dianggap sebagai blocker terakhir. Iya, iya betul. Misalnya katakanlah gue dari programmer, gue sendiri suka bingung. Oh aman nih, udah dulu kenapa tahun 2005 gue ngambil sertifikasi CEH. Zaman dulu CEH sih Iya. udah keren banget. Ternyata ada GIAC lah sudah tahun 2005 teman. Nah, dari tahu cara hacker bekerja, gitu juga tahu bahwa oh ternyata aplikasi itu bisa dengan mudah di-bypass oleh para hacker ini karena programmernya lupa melakukan ini, melakukan ini. Hmm. Oke, kemudian kita melakukan filtering segala macam. Balik tuh kemarin setelah saya
melepaskan posisi dari developer, Ya. pindah sebagai QA, pentester segala macam. Lihat dari sisi yang berlawanan dong. Nah, dari sisi pentester kita Udah lihat, tahu yang mana aja ya. udah tahu kan? Kita ngasih tahu, Iya, iya. gue bisa masuk nih kayak gini. Kadang-kadang kan pentester internal yang suka sengak tuh, Iya. lawannya developer internal tuh kadang-kadang. Lu apa sih ngerecokin gua aja? Kalau pentester eksternal kan bayarnya mahal tuh. Iya, iya, Kadang-kadang iya. kan di respect lah bisa-bisa hasilnya gimana, pokoknya udah gini. Tapi kalau pentester internal ditanyain, mau lu apa sih? Gue dikejar-kejar nih kayak Iya, gini-gini iya, kan. iya, iya, iya. Nah, makanya pendekatan gue karena dulu gue di pentest oleh internal, kemudian nggak ngasih solusi apa-apa. Misalnya gini, ini bisa nih masuk pakai tools ini. Tanya, solusinya gimana bos? Ya nggak tahu, lu fix aja. Lu katanya gile, gue udah coding gila-gilaan, lu cari juga cara yang sendiri. Nah makanya berdasarkan pengalaman tadi, gue putar arah, gue ikutin testingnya, kemudian gue lihat ini solusinya nih, aplikasi lu kurang A, kurang B, kurang C di sini, katakanlah untuk mencegah replay attack, biar transaksi lu nggak di replay berkali-kali, pakai katakanlah nonce atau pakai timestamp di situ, kemudian pakai biar dia nggak bisa di attack, biar transaksinya nggak bisa berjalan 2 kali. Nah, ternyata ada lagi satu faktor kesalahan berikutnya, bukan developer doang, Imre. Terus apa, Mas? Ada juga yang namanya arsiteknya. Misalnya nih, lu jalanin kalau gue sih zaman gue dulu gue masih aliran monolitik nih. Kalau lu kan kayaknya sudah aliran microservice nih. Monolitik gue, monolitik. Sesuai dengan bos aja kayaknya. Nah, kalau dari sisi monolitik itu kan end to end-nya kelihatan, misalnya routernya nggak lo allow, yang lo allow cuma transaksi yang dari segmen network ini aja. Kenapa? Kalau segmen itu nggak mungkin ada usernya kok, di blok, tapi nggak di blok. Kemudian ketika orang yang nggak authorized mengakses itu, kemudian dia bisa mengakses server itu, dia jalanin sniffernya ngelihat ternyata aplikasinya nggak HTTPS. Jadi harus HTTPS. Zaman dulu kan masih nggak common tuh HTTPS. Wah, HTTPS udah dihajar dengan yang certificate invalid. Masih, udah HTTPS kok, tapi invalid certificate-nya. Dicoret ya. Gimana? Sudah silang tuh masih juga. Nah, kemudian ada lagi yang config-nya katakanlah kebuka. Misalnya katakanlah kemarin Apache-nya itu masih allow directory index listing katakanlah gitu. Ini kenapa lu config kayak gini? Kan harusnya kayak gini. Mana saya tahu Pak, saya kan programmer. Nah, yang kadang-kadang ada suka salah-salahan gitu kan. Jadi sebenarnya tidak melulu salah dari developernya, tapi juga harus juga integrated dengan teman-teman yang di sisi konfigurasi. Karena kan kalau teman-teman pentester kan suka bilang tuh OWASP top 10. Ada yang namanya misconfigurations. Itu bukan salah programmer, itu salah yang si penyedia infrastruktur. Iya. Kadang-kadang kan orang initiate PAS katakanlah, gue dapat ini nih barebone PC nih, gue install aja semua, tapi nggak dikonfig ini nggak boleh itu, tahu tuh jalan aja. Iya jalan sih jalan, orang lain juga bisa masuk ke server situ. Nah jadi ada banyak faktor yang bisa kita perkuat di situ sih, Mas. Mau better nih kayaknya gitu jawabnya. Iya. Berarti sebenarnya gue nggak tahu sih apa yang akan dilakukan oleh entitas yang kehilangan data baru-baru ini. Tapi berarti tadi ada banyak hal, kayak misalkan lu mungkin hire orang yang emang kompeten kayak CISO dan segala macam, dan emang bukan cuma fokus sekedar tadi governance. Itu yang kena banget, karena gue beberapa kali sempat ngobrol sama mungkin plat merah juga ya. Mereka bilang, kita udah ISO ini, kita udah ISO ini. Dan gue baru tahu ternyata itu baru sekedar tata kelola, belum bahkan implementasinya seperti apa, apakah udah sampai belakang risk assessment-nya dan segala macam. Jadi kayak apa ya, gue ngerasa mungkin sebagian atau beberapa perusahaan, ada oknum-oknum perusahaan yang mungkin mengatasnamakan kayak apa ya, gengsi lah, kita udah ISO ini, tapi sebenarnya pada kenyataannya ya di dalamnya berantakan juga. Mungkin ada developer yang ngerjain semuanya, develop juga, ngedeploy infra segala macam, sampai lupa kan. Jadi ya gitu ya. Mungkin ini mudah-mudahan didengar nih oleh pemerintah. Kalau seandainya tim IT itu bukan cuma sekedar
gitu doang. Nah, yang sering salah kaprah tuh gua rasa tuh, kalian kan tim anak IT, jadi asumsinya anak IT itu bisa semuanya. Itu sih yang gua rasa sering salah kaprah ya. Apalagi dengan bapak-bapak, gue pernah beberapa kali ngobrol, "Mas, kalau seandainya saya mau bikin sistem kayak gini, database saya harus seperti apa, Pak? Harus seperti apa, Mas?" "Wah, Pak, saya bukan orang database." Nah, tapi kan Mas anak IT. Lah, gimana ya? Bingung juga ya jawabnya ya. Terus kayak gimana gimana gue bisa ngejelasin apa, kan bingung juga kan. Jadi mungkin ya gitulah, dilema sih emang. Iya. Nah, makanya sebenarnya harusnya sih ini kondisi ideal ya. Ya. Jadi dulu kan juga sempat mendampingi. Jadi saya bukan tim core-nya. Dia sempat mendampingi 2 kali sertifikasi ISO 27001. Ya. Sekarang kan sudah jadi SNI tuh. Jadi kayak SMP itu ada dari Permenkominfo nomor 4 ya, 4 tahun 2016 atau 2012 saya lupa. 2016. Itu kan harus memiliki sistem manajemen pengamanan informasi mengacu ke ISO 27001. Kalau dijalankan dengan benar itu harusnya benar. Tapi kan gini, yang namanya compliances itu kelihatannya jadi kayak nothing karena cuma sekedar checklist, belum menjadi culture. Itu yang susahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, dulu inget tuh tahun 2015 ya, 2015 password harus diganti 3 bulan sekali. Passwordnya diganti gimana? Taruh di dulu kan masih belum zaman tuh namanya one password atau vault gitu kan. Itu beneran pakai vault ya, LastPass. Itu beneran pakai vault beneran. Lemari besi yang putar kanan, putar kiri, putar kanan, buka semua sistem yang diganti passwordnya itu ditaruh di amplop tertutup, dicap, ditaruh di sana. Dan setiap kali orang yang misalnya gue lagi cuti, passwordnya cuman gue yang tahu, tapi di situ ada tahu di apa namanya default ada sistemnya. Jadi pengganti gue datang ngambil ke sana, buka passwordnya ABCD katakanlah, terus kemudian disobek, diganti baru, masukin lagi. Itu ada berita acaranya semua. Nah, gitu. Itu baru urusan password. Itu kenapa kayak gitu? Karena diturunkan dulu. Jadi yang namanya R-nya itu, risk-nya itu ada dimulai dengan aset dulu, asset identifications. Penting nggak sih di kantor kita ini password? Oh, nggak penting lah, kan yang penting kan database-nya. Lah, kalau gua masuk ke servernya kemudian pakai password yang admin 123 pagar gitu, itu kan atau password PA keong segala macam yang standar itu kan risikonya sudah teridentifikasi dong bahwa ini passwordnya mudah ditebak segala macam. Nah, ketika sudah ada identifikasi aset, baru turun lagi namanya identifikasi risiko. Kira-kira nih ada risiko apa sih terhadap aset ini? Katakanlah kayak sistem tadi, risikonya katakanlah mati lampu, orang lama banget gue, mati listrik. Mati listrik artinya gue perlu genset, gue perlu backup line, makanya perlu di hosting di data center yang tier 4 yang punya 2 source power. Atau kemudian ketika risikonya diidentifikasi sebagai ini terlalu mudah orang bisa masuk ke server, batasin dengan katakanlah ada firewall, kemudian ada access control yang diterapkan segala macam. Access control itu kan ada jadi checklist. Jadi di governance itu tata kelolanya itu outputnya dari hasil risk identification tadi. Tapi kalau risk identification part yang tidak dilakukan dengan baik, katakanlah di sistem tadi, kita ngomong yang namanya risiko kebocoran data. Itu kan asetnya apa dulu? Kalau menurut mereka bahwa aset data dari pengguna sistem ini bukan aset, artinya mereka akan miss di risk identifications. Loh, bukan aset, ngapain gue lindungin? Katakanlah di meja ini gue bilang handphone gue ini aset berharga nih. Kenapa? Kalau nanti ditelepon oleh bos nggak diangkat, nanti gue dipecat. Wah, ini aset berharga nih. Atau orang bilang, udah hilang aja handphone, nanti kalau bos telepon bilang aja hilang, dipecat. Oh, nggak apa-apa, nanti kita cari kantor lain. Mungkin risikonya bukan itu. Dia bilang, ya udah, beda orang beda risiko, beda melihat risiko terhadap aset kan. Nah, kalau asetnya miss to be identified, maka akan berikutnya adalah miss, risikonya akan nggak kelihatan juga. Risiko nggak kelihatan, nggak ada yang namanya preventifnya, nggak ada risk transfer atau risk mitigation yang nggak ada. Dan ketika jebol, ayo cek ke belakang, ada nggak? Ingat loh, ISO itu ada scope-nya.
Iya. Jadi kalau misalnya company kami sudah ISO 27001, tanya skopnya apa? Bisik-bisik, skopnya ruang tamu sih, Pak. Hah? Ruang tamu kenapa? Ada guestbook. Bisa. Ya, tapi kan konyol kan kalau Iya, misalnya itu iya, iya. agak-agak ridiculous lah. Tapi kan bisa jadi skopnya adalah pengamanan data nasabah. Nah, itu baru ISO 27001. Tapi kalau Hmm. ISO skopnya apa namanya? Tadi itu yang Iya, iya. nggak relevan dengan perlindungan data nasabah, itu menjadi pertanyaan lagi. Bapak gembar-gembor ISO 27001, tapi nggak bilang ke kami bahwa Bapak itu skopnya apa namanya bukan pengamanan data. Nah, yang itu sebenarnya yang harusnya jadi acuan yang dari pimpinan atas itu tadi sebenarnya. Iya, 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 iya. Menarik. Ini kalau ngomongin perusahaan, pemerintah nggak ada habis-habisnya lah, Mas. Jangan deh, kita ngomong swasta aja deh kalau gitu deh. Swasta. Nah, Karena jadi tingkat gua swasta itu budgetnya bisa sky is the limit loh. Tapi kalau iya. perusahaan kayak plat merah itu kan ya gue juga pernah tahu juga lah bagaimana cara penyusunan anggaran Iya. di sana. Katakanlah core bisnis dia itu adalah apa ya, industri finance dia katakanlah. Mhm. Kemudian kalau dia bilang mau beli server untuk penguatan di finance, mungkin akan cepat. Tapi akan dibilang ini untuk meng-hire CISO, gajinya 350 ribu USD. Langsung marah-marah. Apain sih ini? Nggak ada hubungannya. Kita ini kan bukan perusahaan IT, kita ini perusahaan Iya. financial sector. Heeh. Nah, yang itu kan masih ada gap nih antara core bisnisnya dengan budgetingnya. Padahal kalau budgeting itu decentralized, misalnya katakanlah, oke, nggak usah jauh-jauh deh, server aja. Masih suka jawab pertanyaan tuh, server email. Kok perusahaan, kok plat merah masih pakai Gmail sih? Nggak khawatir. Iya, sumpah. Sumpah, kesel. Iya, kesel kan? Nah, kalau kita mencoba menempatkan diri sebagai administrator admin emailnya, itu bandwidth limited. Langganan Iya. bandwidth, katakanlah kantor pusatnya si kementerian itu ada di sekitar Monas itu kan banyak tuh kementerian tuh di sana itu. Di situ kan banyak lah bisa dari kabel sekitar sampai berapa gigabit per second gitu. Saya lihat ada kementerian yang bisa narik kabel 3 link, satu link itu 1 gigabit per second. Wah, keren banget ini. Iya. Bandwidth-nya keren. Tanya, berapa Mas biaya per bulan? Wah Mas, sakit hati Mas, pokoknya gede banget. Tapi diperbolehkan sama itu. Iya, boleh Mas, kan kementerian kami kementerian yang terhubung dengan itu. Oh ya wajar sih. Nah, bayangin itu baru ngomongin bandwidth. Belum lagi ngomongin kalau ngomongin email itu kan beli server emailnya, redundant di satu node, Iya. kemudian multiple site. Iya. Satu site multiple node. Kemudian berapa site biar dia redundant. Iya. Kemudian komunikasi antar servernya katakanlah pakai DWDM deh biar dia nggak ada latency yang lumayan tinggi. Kemudian itu sudah berapa tuh? Punya server berapa? License berapa? Kemudian orang Pakai maintain Gmail. berapa? Sewa listrik berapa? Katanya, ya udahlah mending Gmail aja. Iya. Gmailnya pun Gmail bisnis kan? Lucunya itu ya Gmailnya pun bukan Gmail bisnis Mas sekarang lucunya. Oh Gmail Gmail pribadi. biasa. Gmail pribadi. Jadi gue pernah dengar cerita dari teman, bahkan atasannya sendiri yang bilang, oh kirimnya harus lewat Gmail ya kata. Padahal dokumen yang dikirim tuh lucu. Jadi menurut gue emang masalahnya tuh mindset kali ya. Nggak tahu apakah emang karena nggak ke-expose dengan hal-hal yang mungkin baru atau gimana. Jadi emang agak susah sih kalau kita ngomongin plat merah dulu. Janganlah nggak ada habisnya. Iyalah. Nanti kita coba bicara dengan swasta aja lah kalau Iya, gitu iya, mah. iya, iya. Nah, satu lagi Mas, gue penasaran tentang terakhir nih, pelakunya atau bad guy-nya. Sebenarnya yang terjadi dia naruh barangnya dijual secara terbuka di sebuah website. Kemudian sebenarnya menurut lu apakah itu menurut gue itu secara etis itu nggak bagus karena ya jelek lah. Tapi menurut lu ada nggak sih hal yang bisa dilakukan, mungkin nggak tahu apakah oleh perusahaan atau hackernya sendiri tiba-tiba sadar gitu, oh harusnya gue nggak kayak gini gitu loh. Harusnya gue melakukan hal yang lain. Mungkin ya gue kasih tahu perusahaannya apa gimana. Tapi gue punya nggak tahu apa ini prasangka gue aja. Mungkin hackernya pun ketika lihat, oh ini mah data plat merah lah, nggak akan ada nih program bug bounty, ya udah deh gue jual aja deh kayak gitu. Nah apakah hal-hal ada nggak sih sebenarnya yang bisa dilakukan supaya hacker itu nggak melakukan hal-hal seperti itu, atau sebenarnya hacker ini harusnya gimana? Oke.
Kadang-kadang nggak perlu hacker, Mas. Kadang-kadang user biasa juga kayak saya nih, suka make mobile banking dari sebuah bank, Iya. kemudian, atau saya make payment system instrument-nya lah, katakanlah pakai kartu, yang sudah pakai chip, yang bilang aman, iseng gitu, masa aman sih? Beli tools, buat coding, pakai Python, baca USB chip segala macam, nemu, wah kok bisa di-copy ya? Nah, Oh. ini kan vulnerable. Ngomong sama regulator, regulator bilang, waduh Mas itu low level ya Mas ya. Nanti kita coba bicara dengan ini Mas. Ngomong sama tim sana, wah ini harus dibahas nih Mas. Iya bahasnya gimana? Akhirnya ngomong sama banknya, bank bilang, oke Pak ntar kita cari dulu. Nah akhirnya panjang kan Iya. waktu. Kalau saya nih kemarin pas nemu ada semacam bug tadi, saya taruh di katakanlah di mana nih, Black Hat. Saya kan Black Hat Conference itu kan dibayar 5.000 tuh karena presentasi suatu hal yang baru. Tapi kan itu sudah mungkin udah gak basi kali ya hacking EMP. Iya. Atau nanti kita ngejual ke Red Forum, saya menemu bugs gimana cara ngopi EMP dari bank itu gitu. Itu kan sebenarnya merugikan diri sendiri juga dong. Iya. Nah, sebenarnya ada semacam apa ya, program yang seingat saya ada program VVDP namanya oleh BSSN, Voluntarily Vulnerability Disclosure Program. BSSN ini apa, Itu Mas? BSSN itu Badan Siber Sandi Negara. Oh, oke. Jadi dulu namanya Lemsanek, sekarang BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Ini tugasnya itu ada berapa ya, proteksi, deteksi, saya lupa ada beberapa direktorat di sana. Yeah. Nah, itu sebenarnya mereka juga menjembatani. Karena apa? Ingat kasus dulu KPU kena hack, kemudian orang ini sudah pernah coba ngasih tahu sama yang manage-nya, bilang malah dibahas di koran itu menurut pengakuan dia. Saya dulu ngasih tahu kok, cuman yang ditanyain, ya ada bisa saya bantu, dijawabnya gitu doang. Lah kan dia ngasih tahu, cuman orang yang sana offended. Lu ngapain sih ngetes gue gini? Nah kayak gitu kan, jadi nggak ada semacam nggak nyambung. Makanya dulu kan ada teman kita yang belum pulang dari sana tuh, Milpitas. Itu dia pernah, akhirnya dia ngebantu. Jadi dia bukan attacking, tapi dia ngebantu, ada ini yang belum di harden, ada ini belum harden. Itu kan kalau dia memang misalnya sudah diajak dari depan. Nah, tapi kadang-kadang kalau yang memang pengen nyari panggung, ada cerita beberapa kali saya dengar, ada nyari panggung ini, diumpanin sama temennya, ini bisa ini nih, diumpanin, temennya mundur semua, dia yang kena trace, diciduk polisi, kemudian teman-teman pada ketawa, lu juga sih nafsu banget. Jadi memang sesama mereka juga bingung juga saya, wah ini memang rada-rada ini juga ya. Tapi memang keras, karena apa? Karena kalau kita misalnya gini nih, saya tahu sistem ini dibuat oleh company X, vendornya Y. Saya nggak bisa langsung kirim ke admin domain X tadi, bilang ada vulnerability di sini. Itu sama kayak ngajak ribut, sama kayak ini ngapain sih, motifnya apa sih? Nah, beberapa jalur tuh kayak teman-teman tuh bilang di komunitas lah kan, ada website, ada WhatsApp group atau Telegram group itu bilang, ada yang teman dari ini nggak? Semua kalau udah nanya gitu, wah ada bugs nih. Padahal mau cuma nanya, enggak kok, cuma mau nanya gimana cara buka aplikasi. Tapi dengan jalur teman itu kadang-kadang lebih efektif. Kenapa? Karena ketahuan motifnya kan. Oh ini temen nih. Jadi dia juga enak ngasih tahu ke tim internalnya. Ada temen gue bilang sistem kita bolong di sini nih. Coba dites nih. Dia ngasihnya gini. Nah, kalau misalnya udah jalur temen kan enak tuh ngasih demi tanda kutip kebaikan. Tapi kalau misalnya nggak ada semacam trust kayak gitu, apresiasi gitu kan, kadang-kadang orang bilang, tar dulu nih, datanya nih, ada presiden buruk kan zaman dulu kan, yang dibilang dijual 5.000 USD menjelang Lebaran. Itu kan kata orang, wah THR ini 5.000 USD. Itu seingat saya itu kasus pertama yang duitnya gede banget, yang terkait dengan data Indonesia. Akhirnya setelah berikut-berikutnya muncul semua tuh data dari KPU dijual juga, dapat duit dijual juga. Nah terakhir ini yang sistem ini, dan ternyata kalau kita lihat dari websitenya itu di tahun 2000 itu dia sempat nanya, ada yang punya data nggak, mau beli nih. Tahun 2021 dia bilang saya punya. Nah sebenarnya dia ini dropshipper atau apa ya?
Ya kita nggak tahu ya, makanya ini agak, kalau misalnya dia dapat dari tahun 2020, Iya, kemudian dia baru publish di 2021, timeline identifikasi oleh si perusahaan udah yang jebol ini ketinggalan kan banget ya. jadi bingung kan, lognya emang lu maintain log berapa hari? Iya. 7 hari Pak, ya apalagi 1 tahun. Ya berarti 1 tahun sebenarnya pun belum dia tentu itu. ngenyang-nyangin dulu perutnya, udah kenyang nih gue nih, ya udah deh gue kasih itu. Ya udah harga murah nih, obrol 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 kayak gitu. Oh ya bener juga ya. Ya beberapa beberapa case juga kayak gitu, karena ngobrol sama teman-teman juga, wah ini kalau gua jual ke, dulu kan ada namanya Fupen tuh. Hmm. Fupen itu kalau misalnya ada semacam zero day, zero itu artinya ada vulnerabilities atau ada security issues yang bisa dieksploit yang belum di-patch sama Oh, si oke. prinsipalnya. Itu zero day, kalau dijual kadang-kadang harganya bisa ribuan. Iya. Nah makanya bug bounty itu kadang-kadang nyarinya angkanya gede-gede tuh. Hmm. Misalnya kayak Apple, kalau Apple membuat, nanti katakanlah ada iOS 15 masih beta, kalau dia bisa menemukan beta, ada bugs-nya sebelum dia rilis, maka dia akan tambah 50%. Total paling tinggi Hmm. yang pernah di-offer oleh Apple kan 2,5 juta USD. Iya. Itu gede banget tuh. Tahu-tahu di Indonesia cuma dapat 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Iya, Lah, sumpah. Tapi mereka juga malas kayak gitu. menurut lu apakah ya gue nggak tahu ya, tapi gue rasa emang nggak ada program bug bounty lah ya di kejadian kemarin. Tapi apakah itu dapat ini Mas? Maksudnya kayak ya udah karena nggak ada bug bounty gua jual aja kayak gitu. Apakah itu sebenarnya dalam tanda kutip sesuatu yang udah lumrah terjadi di dunia security atau hacker atau apapun itu? Nah, itu with all respect dengan teman-teman yang berkecimpung di sana, itu kan banyak banget tuh Iya. pentester yang memang mencari apa namanya bounty. Makanya dengan adanya bug bounty ini, orang-orang bilang udahlah, gue nggak perlu kerja jadi satu company deh, gue mau fokus di bug bounty aja karena bisa jadi dapat rank, bisa dapat hadiah Hmm. segala macam. Nah, yang kayak gitu sebenarnya like it or not, teman-teman mereka juga bilang, wah itu gila, itu nggak etis tuh. Nah masih ada yang bilang, sama pentester bilang nggak etis, tapi ada juga yang bilang ya udahlah, orang nggak ini juga, Nggak ada nggak bug ada duitnya bounty-nya. juga, Iya. iya nggak ada duit juga. Nah saya nggak bisa bicara di situ karena teman-teman yang temen gue juga yang pentester juga ada yang melakukan hal itu juga. Tapi kok gila lu, tapi kan jauh temen juga ngomong-ngomong aja. Iya, iya, Tapi iya. yang jadi diskusi berikutnya adalah implikasinya kalau misalnya data ini lu jual, kira-kira nih ada nyokap lu di situ, ada bokap lu di situ, kira-kira implikasinya apa sih ke lu? Iya, 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 Ya iya. kayak gitu-gitu sebenarnya lupa ditanya ke diri Hmm. mereka sendiri. Maka dibilang, ah jual aja lah, butuh duit ini. Iya, Nah iya, terus iya. terang itu pertanyaan yang nggak bisa gue jawab sih. Tapi sebenarnya sih memang ada split pendapat lah kalau Iya. misalnya di beberapa teman yang gue ngobrol. Gue terus terang bukan pentester yang untuk sekelas-kelas itu, karena gue lebih ke arah ke incident response-nya. Jadi Iya. belajar nge-hack hanya untuk tahu kira-kira trailing ini tuh sebenarnya deteksi sebagai apa sih. Jadi lebih ke Hmm. arah sana sih gue. Iya, 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 iya. Susah juga ya, berarti gue nggak tahu sih. eh gue kan nggak terlalu ngikutin security ya, tapi gue merasa kayaknya kalau gue pun sebagai orang security, bukan security, hacker lah katakan. Kalau gue nemu bug, terus ternyata udah gue report dan kemudian, oh makasih mas, abis itu di patch. Nah kan ada juga tuh yang kejadian dan nggak ada dapat apa-apa ya, gue otomatis kesel juga kan, maksudnya ketika gue mau berniat baik, nanti ke depannya gue juga paling gini-gini lagi. Jadi ya udahlah, berikutnya kalau gue ketemu gue jual aja. Nah gue Iya. tuh kepikiran kayak gitu, tapi gimana ya, emang serba salah ya, karena kayak ya kalau seandainya ketahuan emang diinvestigasi nih orang yang jual siapa, ya kan yang kena yang kayak lu bilang tadi, keluarga segala macam, repot juga kan. Iya, dan itu juga common sih kalau misalnya jadi gini, kayak teman-teman yang suka submit report apa namanya, ada bugs misalnya. Terus dia bilang, dulu kan gue juga pernah ikutan ngeliatin orang yang submit itu kayak apa gitu. Dia ngotot ini sebenarnya P1 nih atau P0 nih, critical. Terus kata platformnya bilang, enggak ini P5. Bukan. Iya. Ini informatif. Gimana nggak sebel dia kan? Iya betul. Nah, kadang-kadang ada yang beberapa thread yang gue lihat, dia ngotot, akhirnya dia ngebuat satu POC video lagi,
dia bilang, "Oh ini jadi P1 nih, bener, oke confirm P1." Jadi kan orang-orang jadi belajar, oh yang tadinya cuma sekilas P5 jadi P1. Nah kadang-kadang orang juga bilang, "Oh ini duplikat mas." Duh, kok duplikat? Orang kita baru ngetes tadi kok sudah duplikat. Kok kalau duplikat kenapa nggak lu patch gitu? Iya. Kadang-kadang kan triknya kayak gitu tuh. Iya. Biar dibilang bahwa iya ini lagi under investigation atau Iya, ini iya. lagi Biar di nggak keluar patch di duit. sprint berikutnya. Nah, itu Iya. yang sering itu. Tapi kadang-kadang akhirnya teman-teman yang suka gitu bilang, "Oh, karena udah di patch, maka saya publish ke apa namanya, ke blognya dia." Kadang-kadang kan sesama teman-teman pentester itu kan nulis tuh, Iya. how do I get RCE with XSS, atau kadang-kadang senilai 20.000 kan gitu kan, orang jadi terinspirasi, oh ternyata stepnya kayak gini. Jadi mereka sharing. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya di luar dari dia dapat apa enggaknya duitnya ya, tapi kan ada semacam, oh dia banyak nulis nih, banyak ini. Jadi kayak ada kalau orang tuh bilang reputasi, cendol lah kalau istilah zaman dulu. Gue orang lama banget Kaskus ya. cendol. Iya. Berarti kalau gue simpulkan sebenarnya dari obrolan kita tentang dari perspektif user, perspektif perusahaan, bahkan perspektif pencuri datanya pun, kalau gue boleh tarik, itu sebenarnya kuncinya emang adalah lu harus meng-hire orang yang tepat, ya nggak sih mas? Yang tahu. Kunci awalnya kalau gue rasa itu ya. Jadi kayak tadi lu bilang mulai dari governance, apalagi risk assessment dan compliance segala macam tuh, kalau seandainya lu nggak punya orang yang punya kapabilitas kayak gitu, lu nggak akan pernah dihadapkan dengan kita bikin bug bounty yuk. Kalau seandainya ada yang orang nemuin ini, prosedurnya harus seperti ini. Kalau seandainya kita ada insiden, ya prosedurnya harus kayak gini. Kalau nggak ada ya gimana, nggak bisa juga kan semua problem tadi selesai. Betul mas. Jadi kalau misalnya tadi balikin aja dengan kayak istri saya yang memperingatkan saya, mungkin itu blind spot saya. Kalau makan banyak kambing kebanyakan tuh kolesterol tuh. Awalnya mungkin saya nggak tahu. Oh masa sih kolesterol? Nah dikasih tahu blind spot itu, baru dia mikir. Tapi kalau orang yang dablek aja dikasih tahu nanti kolesterol, biarin atau mati lah, terus gimana gitu? Iya, susah juga ya. Iya. Oke lah, itu aja mas. Hampir sejam ya ternyata, padahal gue ekspektasi 30-40 menit udah sejam. Wah, luar biasa. Thank you banget mas. Gue mendapatkan banyak ilmu karena gue terus terang untuk security gue emang nggak terlalu detail. Jadi gue tahu ya security ya sekedar lu out, gimana lu nge-secure database, kemudian mungkin lebih dari perspektif aplikasi kali ya. Kalau perspektif compliance, regulation dan governance segala macam tuh kayak ya udahlah kayak gitu aja. Minta maaf aja, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta izin. Kan sering gitu juga kali ya di kantor kali ya. Oke. Malah curhat jadinya. Makasih mas. Thank you banget udah mau diajak ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya gue rasa bermanfaat sih. Gue belajar banyak. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada insiden-insiden lagi. Iya, gue sih bukan orang yang ahli sih, cuman ya tau lah. Iya. At least apa ya? Gue rasa cara gue nggak tahu. Mungkin pemerintah kita menghadapi insiden itu masih konyol menurut gue. Kayak kemarin ada data breach, terus yang diblokir malah websitenya. Lah apa hubungannya Pak? Ada VPN juga gitu loh. Terus kayak ya maksudnya kalau seandainya emang mau serius ya orangnya siapa, temuin, itu lebih kelihatan serius kan daripada lo ngeblokir VPN, ngeblokir akunnya juga. Ya kayak lucu kadang, gue sering kesel bakalan. Ya itu mudah-mudahan mereka juga harus juga lah mikirnya. Mudah-mudahan setelah ini obrolan kita didengar oleh banyak orang, jadi sampai juga ke atas-atas dan semuanya mau berbenah. Baik, terima kasih Mas Tintin. Itu aja sih. Sama-sama Imre. Gue closing dulu ya. Jadi makasih teman-teman semuanya yang udah dengerin. Gue rasa ini bermanfaat banget untuk kalian. Bahkan gue yang nggak ngerti security pun, gue jadi tahu banyak hal tentang governance, risk assessment dan segala macam. Walaupun masih kulit-kulitnya ya mungkin kalian disebut Mas Tintin tadi. Jadi segitu aja untuk episode kali ini. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode-episode berikutnya bareng tamu-tamu yang spesial. Dan itu aja. Kalau seandainya kalian punya feedback, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau mention gue di Twitter di @imrenagi. Segitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.